Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, saya kali ini akan membahas mengenai hukum nun sukun dan tanwin yang bertemu dengan huruf hijaiyah. Oke, kita lanjut. Definisinya adalah umat Islam punya pedoman dalam beragama, yaitu Al-Quran dan Hadis. Untuk membaca Al-Quran, yang terpenting adalah dapat membacanya dengan benar dan memahami maknanya. Ilmu tentang cara mempelajari, membunyikan atau mengucapkan huruf-huruf yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran maupun bukan disebut ilmu tajwid. Hukum nun sukun dan tanwin adalah salah satu tajwid yang terdapat dalam Al-Quran. Hukum ini berlaku jika nun sukun atau tanwin bertemu huruf-huruf hijaiyah tertentu. Pembagian hukum bacaan nun sukun dan tanwin yang bertemu huruf-huruf hijaiyah dibagi menjadi 4, yaitu izhar halqi, yang kedua idgham, yang ketiga iqlab, dan yang terakhir ikhfa hakiki. Yang pertama ada izhar halqi. Pengertian izhar halqi secara bahasa terdiri dari dua kata, yaitu izhar dan halqi. Adapun izhar artinya jelas, sedangkan halqi artinya kerongkongan. Sedangkan pengertian izhar halqi secara istilah yaitu mengeluarkan huruf izhar dari tempat keluarnya tanpa dengung secara sempurna. Maksudnya adalah apabila ada huruf nun mati atau tanwin berhadapan atau bertemu dengan huruf izhar, maka nun mati atau tanwinnya dibaca jelas tanpa mendengung. Adapun huruf izhar itu ada 6, yaitu jim, wa, ha, ain, ha, dan alif. Maka apabila ada huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu dari ke-6 huruf izhar di atas, maka huruf nun mati atau tanwin dibaca dengan jelas tanpa mendengung. Contoh izhar halqi di dalam Al-Quran. Apabila nun sukun bertemu dengan ha, dibaca nun ha. Yang kedua ada idgham. Pengertian idgham secara bahasa berarti memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Adapun pengertian idgham secara istilah adalah memasukkan huruf mati pada huruf yang berharokat sehingga kedua huruf tersebut menjadi satu yang bertasydid. Huruf idgham ada 6, yaitu nun, wawu, lam, mim, to, dan ya. Maka apabila ada huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu dari ke-6 huruf idgham di atas, maka huruf nun mati atau tanwin dimasukkan pada huruf berikutnya, sehingga menjadi satu huruf yang bertasydid. Namun, dalam proses pengucapannya, idgham dibagi menjadi 2, yaitu idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah. Idgham artinya memasukkan, bi gunnah artinya dengan mendengung, yakni memasukkan huruf nun mati atau tanwin pada huruf berikutnya disertai dengan mendengung. Huruf idgham bi gunnah ada 4, yakni ya, nun, mim, dan waw. Maka apabila ada huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu dari keempat huruf idgham bi gunnah di atas, maka huruf nun mati atau tanwin dimasukkan pada huruf berikutnya, sehingga menjadi satu huruf yang bertasydid, disertai dengan suara mendengung sepanjang 2 harokat. Contoh idgham bi gunnah di dalam Al-Quran. Apabila huruf nun mati bertemu dengan huruf wawu atau ya dalam satu kata, maka tidak berlaku huruf idgham bi gunnah. Bahkan wajib dibaca izhar atau jelas. Hukum ini dinamai dengan izhar mutlak atau izhar wajib. Yang kedua ada idgham bila gunnah. Memasukkan huruf nun mati atau tanwin pada huruf berikutnya tanpa disertai dengan mendengung. Huruf idgham bila gunnah ada 2, yakni ro dan lam. Maka apabila ada huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu dari keempat huruf idgham bila gunnah di atas, maka huruf nun mati atau tanwin dimasukkan pada huruf berikutnya, sehingga menjadi satu huruf yang bertasydid tanpa mendengung. Contoh idgham bila gunnah di dalam Al-Quran adalah sebagai berikut. Yang ketiga ada iqlab. Pengertian iqlab secara bahasa berarti merubah sesuatu dari bentuk asalnya. Adapun pengertian iqlab secara istilah adalah merubah bunyi nun atau tanwin dengan bunyi mim yang disamarkan disertai dengan suara mendengung. Huruf iqlab hanya ada 1, yaitu ba. Maka apabila
apabila ada huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka nun mati atau tanwin dirubah pengucapannya pada huruf mim yang diucapkan dengan mendengung dan disamarkan sepanjang 2 harokat. Contoh iqlab di dalam Al-Quran adalah sebagai berikut. Apabila nun sukun bertemu dengan ba, akan dibaca min ba min. 3 langkah pengucapan hukum iqlab. 1. Merubah pengucapan sukun atau tanwin menjadi huruf mim. Yang kedua, menyamarkan huruf mim ketika berhadapan dengan huruf ba. Yang ketiga, menampakkan suara mendengung disertai dengan samarnya huruf mim. Tanda di dalam mushaf apabila nun sukun atau tanwin bertemu ba dibaca iqlab adalah terdapat huruf mim kecil di atasnya. Yang keempat, ikhfa hakiki. Pengertian ikhfa secara bahasa berarti samar. Adapun secara istilah adalah mengucapkan huruf dengan sifat di antara idhar jelas dan idgham masuk tanpa tasydid dengan mempertahankan gunnah atau dengung. Huruf ikhfa ada 15. Apabila ada huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf di salah satu ke-15 huruf ikhfa tersebut, maka nun mati atau tanwin terjadilah bunyi samar disertai dengung selama 2 harokat. Ikhfa berbeda dengan idgham dan berikut 3 perbedaan ikhfa dengan idgham. Ikhfa tidak memiliki tasydid secara mutlak, berbeda dengan idgham yang memiliki tasydid. Yang kedua, mengikhfakan huruf berarti huruf itu terucap bersamaan dengan huruf setelahnya atau samar-samar antara kedua huruf. Sedangkan menikmakan huruf berarti memasukkan pada huruf setelahnya. Ikhfa berlaku baik ketika berada dalam satu kata ataupun 2 kata, sementara idgham tidak berlaku apabila berada di dalam satu kata. Contoh ikhfa hakiki di dalam Al-Quran. Ikhfa secara ukuran gunnahnya terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama ikhfa akbar, yakni apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf tersebut, maka suara ikhfa atau samar lebih lemah daripada suara gunnah atau dengung. Yang kedua ada ikhfa austat, yakni apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf tersebut, maka suara ikhfa atau samar sama dengan suara gunnah atau dengung. Yang ketiga ada ikhfa ab'ad, yakni apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf tersebut, maka suara ikhfa atau samar lebih kuat daripada gunnah atau dengung. Kesalahan yang sering terjadi dalam membunyikan huruf ikhfa diantaranya adalah menempelkan ujung lidah dengan gigi jari atas bagian belakang ketika membunyikan ikhfa pada huruf ta atau dal. Yang benar hendaknya tidak menempelkan ujung lidah pada gigi jari atas belakang dalam rangka mempertahankan suara ikhfa. Yang kedua, menipiskan suara ketika membunyikan huruf ikhfa yang bersifat isti'la, yakni huruf tersebut. Yang benar hendaknya menebalkan suara ketika huruf nun bertemu huruf ikhfa yang bersifat isti'la. Masalah ini akan dibahas secara rinci pada bab tafsir dan tafsir ya. Sekian video pembelajaran mengenai hukum nun sukun dan tanwin yang bertemu dengan huruf hijaiyah. Semoga bermanfaat dan dapat diamalkan pastinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.